Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami Ramadan. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Muhammad sahibil burhan wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil furqan. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kembali berjumpa dengan saya Hasan Al-Qudsi. Insyaallah kali ini kita akan bahas bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui sebentar lagi akan menyapa kita. Kita akan kedatangan sebuah tamu yang penuh berkah dinanti oleh setiap insan muslim. Bahkan seluruh alam semesta menunggu kedatangan bulan Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Para salafus soleh ya, mereka senantiasa menantikan kedatangan bulan Ramadan ini. Mereka meyakini bahwa bulan Ramadan yang akan datang ini bukanlah bulan Ramadan yang kemarin. Dia adalah makhluk baru yang nanti akan menjadi saksi seluruh amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka melakukan persiapan yang luar biasa agar ketika menjalani bulan Ramadan mereka dapat memaksimalkan sebaik mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, ya, bulan untuk mendidik diri kita, bulan untuk melatih diri kita. Karena itu ibarat sebuah training, perlu ada persiapan yang harus dilakukan sehingga hasilnya bisa maksimal. Coba Bapak Ibu pemirsa, kita bayangkan jika kita melakukan sesuatu tanpa persiapan, pasti hasilnya ya seadanya. Dan tentu kita tidak mau Ramadan yang akan datang ini hanya sekedar ritual menjalankan sebuah perintah tanpa ada perubahan dalam diri kita. Karena itu salafus soleh mereka menyusun dan menata seluruh persiapan dengan persiapan yang maksimal. Mereka menginginkan mampu menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik mungkin. Di antara beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa maksimal ketika kita menjalankan ibadah Ramadan adalah yang pertama, yang disebut dengan taubatan nasuha. Artinya kita sebelum memasuki bulan Ramadan kita melakukan pertaubatan. Mari ya kita sama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Karena bisa jadi dosa inilah yang nanti akan menghalangi kita sehingga kita tidak dapat memaksimalkan berbagai amal soleh di bulan Ramadan. Apalagi kita saat ini bangsa kita semuanya sedang menghadapi ujian berupa COVID-19. Tentu ahli yang sangat dibutuhkan oleh kita semuanya adalah kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat ini adalah pintu utama setiap hamba yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ya kita bersihkan hati kita. Jadi kita ini akan memasuki bulan suci, bulan Ramadan. Maka perlu saya, pemirsa semuanya,
Mari kita bersihkan hati kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang nanti akan mengganggu perjalanan ibadah kita selama 1 bulan. Karena penyakit hati inilah yang nanti akan mengganggu kekhusyuan kita, keikhlasan kita. Karena itulah ya, mari kita mulai membersihkan hati, mentazkiyah nafs kita, ya, tazkiyatul nufus, membersihkan jiwa kita, ya, dengan berusaha melatih diri kita agar kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah kita marah dan lain sebagainya dari berbagai macam penyakit yang bisa mengganggu ibadah kita. Yang ketiga, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah kita ya membuat jadwal. Ini penting sekali. Kadang kita itu ya tidak terasa ternyata Ramadan begitu cepat sekali. Ya, apalagi kalau kita masih ada mudik. Tapi kita tahun ini nggak ada mudik ya, pemirsa. Kita tahu semuanya pemerintah tidak menganjurkan untuk mudik. Ya. Ketika kita ya, tidak mampu untuk menata, membuat jadwal atau schedule, tentu kita tidak terasa waktu itu begitu cepat habis. Maka sudah sebaiknya sayangnya kita mulai sekarang kita mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dalam selama 1 bulan ini. Insya Allah itu akan menjadi niat kita. Sekalipun ya sering ya kita merasa kecewa. Ustadz, kita sudah membuat jadwal, membuat schedule, tapi ternyata nggak terpenuhi. Nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak membuat rencana. Dan itu insya Allah akan menjadi salah satu ya niat kita yang akan dicatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keempat adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita menghindari hal yang tidak ada manfaatnya. Oh, ini maaf ya. Maaf, sering kita ini kan, apalagi sekarang kita di rumah semuanya, kerja di rumah semuanya. Pasti yang menjadi pegangan utama kita itu adalah HP kita. Ya, HP kita. Ya, tentu kita tidak melarang hal itu, tapi kita harus sadar. Ya, jangan sampai kemudian kita lupa bahwa kita pun harus memberikan waktu untuk memegang mushaf kita. Ya. Ada mungkin orang mengatakan, Ustadz, saya juga baca lewat HP. Oke, tidak ada larangan, tetapi tetap keutamaan itu adalah membaca lewat mushaf secara langsung. Ya. Jadi yang keempat tadi adalah jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Ya, kita hindari hal yang tidak ada gunanya. Ya, ini untuk anak-anak remaja ini ya, main game, ya, media sosial. Nah, ini perlu kita kurangi. Ya, atau kita maksimal untuk kebaikan, amal soleh. Ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang terakhir, ya tentu adalah doa. Ya, memohon Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya, saya, pemirsa semuanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kita hanya meminta kepada Allah ya agar kita hamba yang lemah ini, ya hamba yang penuh dosa ini diberikan kemuliaan oleh Allah sehingga kita mampu menjalankan ibadah Ramadan di tahun ini yang penuh dengan ujian ini bisa maksimal. Ya, kita memohon Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya yang mampu menjadikan kita memaksimalkan Ramadan, yang mampu menjadikan kita bisa mengisi Ramadan, yang mampu menjadikan kita sukses dalam Ramadan tidak lain adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari ya, saya dan teman semuanya kita persiapkan sebaik mungkin ya, terutama persiapan hati kita agar kita benar-benar dapat memaksimalkan Ramadan kali ini
dengan segala kekurangan dan mungkin dengan segala ya sedikit ada perbedaan dengan Ramadan sebelumnya, tapi tetap kita harus mampu memaksimalkan berbagai keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu pada episode berikutnya. Dan mari Ramadan di rumah, maksimalkan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.